Oke, ini adalah hasil video sampel dari Xiaomi Redmi 9. Di mode auto di resolusi 1080p 30 fps. Resolusinya mentok segitu. Dan sekarang ada angin ya, kencang banget. Itu kedengeran nggak? Atau noisy banget nggak sih di suara yang didengar gitu, anginnya kencang banget nggak? Dan sekarang gue lagi ada di Cimamingkis yang lagi dibangun lagi. Nah, di situ lagi dibangun tuh. Kita bisa lihat tuh ya. Nah, ini nih batu-batu yang buat nguruk. Apa sih? Nguruk ya, yang buat apa sih nu? Nimbun-nimbun gitu, cuman dicoret. Bentuknya itu kayak silang plus, bukan silang plus ya, supaya bisa mancing. Jadi seperti ini kualitas video belakang dengan resolusi sebenarnya ada 4. Resolusi utama kalau nggak salah ya 13 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan 2 megapiksel. 2 megapiksel itu buat depth sensor ya. Yang kamera makronya 5 megapiksel dan 8 megapiksel lensa wide, dan yang 13 piksel itu kamera normal atau lensa normal. Jadi seperti ini ya Cimamingkis, kualitas videonya seperti ini. Bagaimana juga suara yang terdengar di handphone kalian. Ini di sini lagi kemarau ya, udah ya musim kemarau. Tapi kata BMKG itu istilahnya sekarang kemarau basah. Jadi kemarau tetap ada mendung, ada hujan juga di sini 2 kali waktu tanggal 5 kalau nggak salah, itu gede juga hujannya. Terus tanggal 7 juga kemarin ada hujan gede juga. Jadi sekarang posisinya lagi mendung. Bisa kalian nilai sendiri kualitas dari rekaman video Xiaomi Redmi 9. Ini kamera utama. Nanti bakal gua coba kamera wide nya yang 8 megapiksel sama kamera makronya. Kita ganti lensa, tapi nggak bisa langsung ganti lensa ya, harus dimatiin dulu. Oke, ini adalah kamera wide angle nya 8 megapiksel kalau nggak salah. Kalau yang gue lihat sih warnanya lebih hidup di sini ya, lebih gonjreng gitu atau lebih pipit. Kita bisa lihat dari warna-warna ini, warna apa sih ini namanya, pembatas ininya, jalannya atau pembatas jembatannya. Ini istri gua katanya ngeri di sini kayak goyang. Nggak mungkin goyang, tapi gua biasa aja ya, mana nggak biasa. Biasanya orang kalau ngerian lihat ke bawah aja tuh. Ini tinggi banget, kalau loncat lu mungkin nancap ke bawah ya. Janganlah. Itu bisa lihat ini jalur irigasinya. Jadi sungainya itu lega banget. Jadi lega kayak orang Medan gua ya. Gua lebih suka ini sih, warnanya lebih pipit, lebih gonjreng gitu, lebih hidup warnanya di lensa wide angle nya ini. Walaupun resolusinya cuma 8 megapiksel ya. Kita bisa lihat anak gua nih. Anak gua sekarang punya kebiasaan kalau mau tidur dia mau ajak jalan-jalan kalau ada gua. Kalau nggak ada gua sih nggak, dia tidur gampang tidurnya. Dia dunia anak kecil, kita harus paham bro, harus paham dengan dunia anak kecil. Kita dunianya nggak kayak ke dunia anak besar, orang-orang dewasa maksudnya. Kita harus sabar, nggak apa-apa dia tidur di sini ya. Dia baru tidur dia. Tadi itu dia ngantuk, cuman udah ayun nggak mau, nangis. Itu info aja ya. Nanti mungkin gue bakal bikin video tentang bahas anak kecil gitu. Ya sedikit ilmu lah dari gue ya, walaupun gue bukan ahli enggak, tapi pengalaman gue gitu loh. Gitu aja bisa dilihat ya. Jadi ini hasil kamera wide angle nya. Lensa wide angle 8 megapikselnya ini lebih bagus, lebih gonjreng gitu. Kalau masalah detail sih menurut gue kurang ya, sama-sama kurang. Untuk detail objek gitu dia kurang gitu detailnya. Sama kamera utamanya juga, dia detailnya kurang. Dari hasil fotonya juga sama, nanti kita bisa lihat. Asalkan kalau pengen bagus banget ini, karena nggak ada OIS-nya atau AIS-nya, nggak ada penstabil gambar atau videonya. Jadi ngambilnya harus benar-benar pas atau stabil tangan kita ya saat ngambil. Jadi gitu aja, kita coba lensa makronya.
ini adalah mode video makronya ya, 5 megapiksel. Ini masih belum autofocus, fokusnya masih kabur. Oh bukan kabur, terlalu jauh ternyata tadi. Bisa dilihat ya, hasilnya cukup tajam, cukup bagus dengan resolusi 5 megapiksel. Keren lah. Jarak maksimalnya ini sekitar, ini masih jelas, sekitar 4 cm adalah. Kalau kita lebih dekat lagi bisa sih, ini 3 cm. Nah ya, oke, ini di hasilnya. Oke, ini adalah kamera 2 kali zoom ya. Gua tadi bingung, gua kira kamera makro. Kalau kamera makro seharusnya kalau objek jauh kayak gini udah ngeblur ya, ini enggak, masih terang. Nah malah kalau dideketin dia ngeblur. Jadi gue tadi bingung, soalnya gue nggak lupa ya, nggak ingat gitu kalau ada kamera 2 kali zoomnya. Dan perkiraan gue sini ini pakai lensa yang 13 megapiksel, pakai kamera utama ya. Jadi kualitas seperti ini, dia lebih baik dari kamera utama 13 megapikselnya untuk hasil warnanya ya, lebih gonjreng ini, tapi mirip-mirip. Tapi yang paling pipit atau paling gonjreng itu resolusi lensa ultrawide 8 megapikselnya. Gue suka warnanya ya, yang senang-senang gonjreng pasti suka lah. Ini seperti ini ya. Kita stop dulu karena udah adzan, udah tengah hari ini. Oke, ini adalah kamera depannya, yaitu resolusinya sama 1080 di 30 fps. Sekalian gue mau ngomongin atau cerita atau review singkat aja ala-ala gue ya. Yang reviewnya gini aja ya, nggak usah serius-serius banget kayak reviewer handphone yang udah terkenal atau yang sudah tinggi subscribernya dan viewersnya. Gue reviewnya ala-ala gue sebagai sambil cerita gini aja. Yang pertama, untuk desain kamera, untuk desain handphonenya gue bilang gue cukup bagus. Untuk di kelas harganya itu bodinya compact, solid, dan nggak terasa kopong gitu, walaupun di bawah 2 juta, atau masuknya ini handphone apa sih, di bawah 2 jutaan ya. Artinya gue puas dengan kualitas build quality-nya. Untuk fitur-fiturnya cukup lengkap, seperti fitur handphonenya itu ada infrared blaster, ada kameranya komplit, depan 1, di belakang 5, di belakang 4 ya. Terus untuk pengisian dayanya sudah bertipe C, dan juga ini ya, sambil duduk. Kalau di sini sih gua lihat ini banget ya, apa, terang banget. Di dynamic range-nya juga masih ketangkap, cuma untuk warnanya kayak nggak konsisten gitu ya, berubah-berubah. Exposure-nya juga ya wajar lah ya, kalau di sini. Terus untuk ininya, ngecasnya itu sekitar 3 jam lebih berapa menit gitu, untuk posisi dari 0 sampai 100%. Jadi cukup lama, tapi tinggal tidur aja. tinggal tidur aja ya, udah gitulah bahasanya ya. Terus untuk hasil kameranya sih sebenarnya untuk harga di bawah 2 juta, untuk yang gue pegang ini RAM 3 dan internal 32 GB udah bagus sih, udah cukup lah. Tapi buat kalian yang gamer, mendingan ambil yang 464 atau yang 4 atau 6128 gitu ya. Soalnya ngaruh juga RAM dan internal storage itu. Kalau storage sih pasti cepat penuh, dan kalau RAM itu ya nggak maksimal aja. Buka tutup aplikasinya pasti beda ya, kalau RAM yang kecil dan sama yang gedean. Mendingan ambil yang 464 aja, tapi nanggung sih. Mendingan ngambil Redmi Note 8 aja, kalau harganya udah nyentuh 2 juta lebih. Kalau buat biasa-biasa, pemakaian biasa udah cukup. Ini aja gue pakainya cepat penuh, soalnya gue sering bikin video. Lanjut lagi ke tadi dari desain ya. Desain gue bilang bagus, dapat casing bawaan juga, dapat tempered glass, dan juga bagaimana hasil audionya, suara yang ditangkap. Terus dari sisi
Dalamnya pakai itu tadi, dia pakai MediaTek Helio G80. Untuk game sih cukup puas untuk game-game apa yang iseng-iseng aja. Kalau untuk yang pro sih kurang, artinya kurang maksimal gitu. Dan gua rasa ini juga belum optimal apa chipsetnya itu ya. Terus untuk baterai, kekuatan baterainya udah nggak usah ditanya, gua puas banget. Sektor yang paling memuaskan di sini yaitu baterai. Gua itu udah punya kebiasaan sehabis subuh itu gue nyalain handphone, udah penuh biasanya sampai 12 jam sampai maghrib. Terus gue itu begadang, biasanya gue tidur nggak pernah di bawah jam 12, kadang jam 2, jam 3, kadang sampai jam 4. Itu kebiasaan gue, dan sepemakaian gue selama hampir 2 minggu, sekitar seminggu lebih, gue nggak pernah ngabisin baterainya sama sekali. Paling mentok kemarin itu tinggal 20%. Itu juga pemakaiannya intens banget, atau pemakaian berat. Terus kemarin itu gue pakai ngedit dari jam 9 sampai jam 2 sampai jam 3. Terus gue mandi itu karena gue gerah. Itu ngedit, main game di sela-sela ngedit, main game gitu kan, gantian-gantian. Intinya lama banget, dari jam 9 sekitar 5 jam. Itu sisa baterainya masih tinggal 34%. Jadi ternyata MediaTek atau chipset MediaTek Helio G90 ini cukup irit dengan apa ya, fabrikasi 12 nanometer. Buat gue cukup lah. Kalau kalian sampai berani ngabisin atau bisa ngabisin sehari, misalkan dari pagi jam 6 sampai jam 6 malam, atau mau tidur sekalian jam 12 sampai kalian benar-benar ngabisin, mungkin kalian tipe pengguna yang ekstrim banget. Mungkin ya, gue juga termasuk pengguna yang intens, ekstrim lah gitu, tapi nggak pernah ngabisin. Xiaomi kesini-sininya bagus lah untuk di sektor baterai. Dan gue punya Redmi 8A Pro yang buat istri gue itu 2 hari ngecas, itu asli, kadang-kadang lebih. Itu juga ngecasnya nggak sampai habis, sekitar 20% udah dicas. Durasi ngecasnya agak lebih cepat, mungkin karena efek dari pakai Snapdragon Qualcomm 435 kalau nggak salah. Iya. Ini anak gua ya, dia nggak mau tidur kalau belum diajak jalan-jalan sekarang kalau ada gua. Ya, benar nggak? Halo, halo. Jadi di sini si pemingkis ya, nggak apa-apa ya, durasinya nggak panjang, sekalian review singkat ala-ala gua. Terus apa lagi yang penting-penting sih? Apa lagi ya? Udah itu aja sih. Yang penting kan buat gaming atau gamer ringan, oke lah. Tapi ya itu tadi ambil yang 464 aja, versi RAM 4 dan internal 64 itu udah cukup. Kalau yang 332 ini udah tanggung aja, kerasa tanggung ya. Jadi sayang aja. Terus untuk sektor apa lagi? Kamera ada 4 di belakang. Ya kameranya cukup aja. Untuk di harga 2 jutaan belum ada yang pakai di bawah 2 juta ya, belum ada yang ngasih spek seperti ini. USB tipe C gitu kan. Realme aja belum, yang Realme C15 itu mungkin baterainya kuat, gue belum nyoba. Tapi colokan untuk ngecasnya atau mikro masih micro USB, belum tipe C. Buat gue mungkin, buat orang nggak seberapa, nggak terlalu penting, tapi buat gue untuk zaman sekarang atau tahun 2020 itu udah termasuk fitur yang harus ada sebenarnya, harus dipakai ya. Terus untuk build quality-nya, gue pernah pegang Realme yang di bawah 2 juta itu ya, maksudnya nggak jelek, maksudnya gue realistis aja ya. Lebih baik Xiaomi gitu, lebih bagus Xiaomi untuk build quality atau untuk bodinya ya. Sobat HP juga pernah bahas, di harga 1 jutaan atau di bawah 2 juta itu kualitas Xiaomi udah bagus banget lah ya, udah termasuk yang paling bagus, termasuk ya. Selera orang kan beda-beda. Gue bukan fans boy atau bukan apa ya, fans suatu vendor, enggak, gue tuh netral aja. Tapi gue sekarang emang dari dulu lebih pakai Xiaomi karena ya lebih apa ya, lebih rasional aja dari harga, fitur, dari build quality-nya gitu. Kalau yang lain kan masih agak nanggung-nanggung kadang-kadang. Ya Xiaomi juga sebenarnya ada. Kalau misalkan kita banyak buka aplikasi,
yang berjalan itu kalau buka lagi itu kadang-kadang suka nge-lag. Gua sering banget ngalaminnya. Mungkin pengaruh dari RAM yang 3 GB itu juga sih. Soalnya kadang-kadang gua kalau jalan banyak aplikasi itu pasti gua matiin dulu yang lainnya, biasanya dibersihin gitu supaya nggak terlalu berat ya kinerjanya. Oke, gitu aja sih intinya. Kurang lebihnya mohon maaf karena gue nggak bakal bikin review seprofesional kayak reviewer yang udah profesional, karena gue orang biasa. Sebenarnya isi video atau konten gue itu campur aduk, namanya juga vlog kan. Vlog itu bebas lah ya, mau bahas apa aja ya. Sebenarnya orang mau bahas apa aja bebas sih, mau itu channelnya khusus buat apa, orang channel dia ya. Inilah cerita atau review singkat gua tentang Xiaomi Redmi 9. Untuk keseluruhan sih gua puas ya. Oh iya, charger bawaannya itu 10 watt. Sebenarnya dia udah support 18. Terus kalian kalau mau lebih cepat harus beli charger yang 18 watt. Tapi buat gua udah dapat bawaan 10 watt udah cukup lah ya. Lagian baterainya awet gitu loh. Kalian kalau sampai kebablasan nggak ngecas mungkin mungkin habis main HP-nya langsung tidur. 3 jam ditinggal tidur aja udah beres, selesai gitu loh. Baterainya awet. Gue yakin kalau pengguna biasa itu yang rada-rada ekstrim juga nggak bakal sampai ngabisin. Gitu aja sih intinya. Untuk harga di bawah 2 juta yang gue pegang ini udah recommended banget. Dari berbagai sektor itu udah inilah performanya atau kualitasnya hampir rata di semua sektor. Oke, gitu aja dari gua. Ini adalah hasil video sampel kamera belakang, kamera utama tes di malam hari ya. Seperti ini kualitasnya biar komplit aja. Jadi sangat noisy sekali dan sangat biasa banget. Jadi lebih gelap dari aslinya. Ini lensa utama ya. Bagaimana juga suara yang didengar. Jadi kalau ngadep lampu seperti ini, terus kita pindah ke lensa wide angle-nya. Ini adalah lensa wide angle-nya yang beresolusi 8 megapiksel. Bisa kita lihat seperti inilah kualitasnya. Dia kelihatan lebih halus aja, tapi tetap aja noisy. Tipikal handphone murah. Ya, tapi buat ngapain sih merekam malam-malam kayak gini? Kalau mendadak sih udahlah cukup ya kayak gini ya. Misalkan lagi ada momen tertentu ya bisa dipakai lah ya. Yang penting masih terlihat adalah kamera atau hasil video 2 kali optical zoom. Jadi tambah noisy aja. Kualitasnya seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri. Ya biar tahu aja, biar komplit ya hasil videonya. Jadi seperti ini. Oke, dan ini adalah lensa makronya atau video makronya. Kalau malam hancur banget ya, jadi gelap. Hancur itu maksudnya gelap. Bisa kita lihat di sini. Kurang ya, fokusnya kurang. Kita deketin objek yang agak terang. Ya, ini adalah objek yang agak terang sebenarnya. Ya beginilah hasilnya. Oke, dan ini adalah hasil kamera atau video depannya. Jadi seperti ini kualitasnya ya. Kalau dilihat sih lumayan sih kalau untuk kamera depannya ya. Artinya tidak segelap hasil kamera belakangnya. Apa mungkin karena gua ke center lampu gitu ya, jadi agak terang. Jadi bisa kita lihat ya sebenarnya sama aja sih. Mungkin karena tadi kena cahaya lampu ya. Jadi ya sebenarnya cukup aja sih, cukup aja untuk bikin video-video apa iseng gitu ya, cukup lah. Jadi seperti ini ya.